Ya, Nana. Selamat Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Guru. Ya, luar biasa sekali ya semangatnya. Senang sekali rasanya hari ini kita berjumpa lagi ya. Nah, baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan Wira, pimpin doanya Wira. Baik, teman-teman. Mari sebelum pembelajaran dimulai agar kegiatan pembelajaran aman dan tenteram, tertib, dan lancar, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sudah, Bu? Ya, terima kasih Wira sudah memimpin doanya. Baik anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, Baik, Bu. Baik, Bu. Sehat. Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anak, sebelum Ibu melakukan pembelajaran, Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Silakan anak-anak ambil perangkatnya atau handphonenya. Nah, untuk link absennya sudah Ibu share di grup WA. Silakan anak-anak absen terlebih dahulu ya. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Oke, kayaknya semua hadir ya. Tidak ada yang izin hari ini. Nihil hari ini ya. Oke, anak-anak sebelum mulai pelajaran, coba amati lingkungan tempat kalian belajar sekarang. Apa sudah bersih? Nah, coba lihat di ya, Sudah, Bu. yang di bawah bangkunya masih ada sampah, silakan diambil dulu sampahnya, dibersihkan dulu ya. Sudah, Bu. Sudah Saya kosong, sudah Bu. piket tadi, Bu. Ya, sudah piket, sudah. Nah, gini anak-anak, kenapa saya mengecek kebersihan terlebih dahulu? Karena kalau lingkungan kita kotor, itu juga akan mengganggu kegiatan pembelajaran, ya. Nah, selain lingkungan yang sudah bersih, coba kerapian kalian, coba apakah kalian sudah rapi untuk mengikuti pelajaran hari ini? Saya sudah, Bu. Saya sudah pakai dasi juga, sudah lengkap, Sudah, Bu. Sudah lengkap. Nah, ini terutama udah untuk pakai ikat pinggang. ya. Nah, yang dimaksudkan kerapian di sini adalah rambut kalian. Yang rambutnya masih panjang, terutama yang cewek-cewek yang suka pakai poni ya. Poninya jangan sampai menutup mata. Nanti kalau kita belajar jadinya terganggu ya. Jadi anak-anak yang masih menggunakan poni, silakan poninya dijepit dulu biar tidak mengganggu kegiatan pembelajaran ya. Iya, Bu. Nah, sudah ya. Nah, sekarang kan sudah terlihat anak-anak sudah rapi. Jadi kegiatan pembelajaran Ibu harapkan baik ya. Oke. Selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme, kita akan sama-sama menyanyikan lagu ya, yaitu bisa kalian lihat di slide yang Bu sediakan ya. Ayo anak-anak, kita bernyanyi bersama-sama tentang Hari Merdeka. Agustus tahun 45, hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, siaran bangsa dan bangsa. Hari Indonesia.
negara kita. Baik, semangat sekali kalian menyanyikan lagu Hari Merdeka ya. Ibu harap nanti semangat belajarnya sama ya, seperti semangatnya kalian bernyanyi Hari Merdeka ini ya. Baik anak-anak, sebelum Ibu lanjut ke pelajaran terkait dengan lagu yang Ibu tayangkan tadi dan kita nyanyikan bersama, siapa yang tahu apa makna dari lagu Hari Merdeka ini? Ayo silakan anak-anak. Siapa yang tahu apa makna dari lagu Hari Merdeka ini? Hari Merdeka itu maknanya, Ya, ya Bu, maknanya adalah bahwa kita merdekanya dari jajahan Belanda waktu itu tanggal 17 Agustus. Itu aja Bu, terima kasih. Terus anak-anak yang lain? Saya Bu. Ya, silakan Maya. Ya Bu, setuju dengan Sugi Bu. Ini mengingatkan kita tentang kapan kita merdeka Bu dan bagaimana perjuangan kita dalam meraih kemerdekaan. Ya, bagus sekali ya pendapatnya Maya dan Sugi. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapat? Ya Bu, Ya, silakan Desi. makna lagu Hari Merdeka adalah mengisyaratkan tentang kemerdekaan Indonesia yang telah dicapai di titik puncak pada tanggal 17 Agustus 1945 yang harus dipertahankan oleh seluruh rakyat Indonesia sampai kapanpun. Makasih Bu. Ya, terima kasih ya. Bagus sekali pendapat dari anak-anak Ibu sekalian. Nah, sekarang bagaimana cara kalian mengisi hari kemerdekaan ini? Ya, siapa yang Caranya punya belajar Bu. pendapat? Ya, Sugiantara. Ibu. Saya, Bu. Mengikuti upacara bendera, Bu. Oh, bagus sekali jawabannya Liva, mengikuti upacara bendera. Ada lagi nggak? Belajar dengan baik Bu. Dalam negeri Bu. Bagus jawabannya Desi, mencintai produk dalam negeri. Sugiantara apa tadi jawabannya, Nak? Belajar dengan baik. Ya, bagus sekali. Belajar dengan baik. Ya, Ibu harapkan hari ini kalian bisa belajar dengan baik ya, anak-anak ya. Nah, baik anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan ke materi pembelajaran, Ibu akan mengadakan pretest ya. Ibu akan mengadakan pretest terlebih dahulu untuk soalnya Ibu sudah siapkan, silakan answer. Sudah, anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Nah, baik ya. Sudah Bu. Sudah. Ya, Ibu lihat di sini. Ini sudah semuanya menjawab ya anak-anak. Anak-anak. Sebelumnya Ibu akan melakukan kelas ditaruh dulu ya, jangan sampai.
sampai ada saat pembelajaran nanti ya, bikin status di sosial media, main TikTok, main game, jangan sampai seperti itu ya. Jadi kalau tidak Ibu suruh mengambil perangkat atau HP, jangan menggunakan perangkat tersebut ya. Apabila ada di antara kalian yang menggunakan handphone saat absen. Paham sampai di sana anak-anak? Paham, Ibu. Baik. Paham, Bu. Paham ya. Oke. Sebelum lanjut ke materi, ada yang ingat nggak minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Saya, Bu. Oke, Liva. Minggu lalu Ah, kita bahas mengenai kedudukan dan fungsi dari Undang-Undang Dasar, silakan Bu. Liva. Ya, Bu, minggu lalu kita bahas mengenai fungsi dan kedudukan dan fungsi dari Undang-Undang Dasar 1945, Bu. Ya, minggu lalu kita mempelajari tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Bu. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan ke materi undang-undang. Nah, sebelum lanjut lagi, Ibu ingin memberikan satu pertanyaan buat kalian ya. Ada yang tahu apa makna dari Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional? Saya, Bu Guru. Oke, coba siswa yang lain, kenapa hanya Liva aja yang aktif? Yang lain bagaimana? Siapa yang tahu? Ayo anak-anak, makna dari Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sistem hukum. Bagaimana anak-anak? Nggak ada yang tahu? Saya, Ibu. Ya, silakan Denti. Makna dari Undang-Undang Dasar atau UUD dalam sistem hukum nasional itu di mana sebagai sumber hukum yang memuat terkait tentang macam-macam peraturan yang menjadi pedoman dalam perundang-undangan yang ada di wilayah negara Republik Indonesia atau bisa dibilang NRI, Bu. Bu Guru, sudah Ibu. Oke, terus bagaimana dengan anak-anak yang lain? Selain Denti, siapa yang bisa memberikan pendapat? Saya menambahkan, Bu Guru, boleh. Ya, silakan Indra. Makna undang-undang dalam sistem hukum nasional itu bahwasanya undang-undang itu merupakan hukum tertinggi, Bu. Merupakan hukum dasar yang tertinggi. Itu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, bagus sekali jawabannya Indra. Ada lagi nggak yang punya pendapat yang lain? Ayo. Siapa yang mempunyai pendapat yang lain, silakan dikemukakan pendapatnya. Rifa? Ya, Bu. Saya, Bu. Oke.
Makna Silakan, dari Ipa. Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional adalah sebagai hukum dasar tertulis atau konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan perundang-undangan lainnya, Bu, yang berlaku di wilayah NKRI. Seperti itu, Bu. Bu Guru, sudah, Bu. Oke, bagus sekali ya. Nah, di sini sudah bisa berargumen kan hukum dasar tertulis ya yang memuat aturan-aturan dasar dan pokok kaidah fundamental sebagai landasan dasar dan sumber bagi peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia ya. Nah, itu makna dari peraturan makna dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Nah, selanjutnya adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian nanti dapat menjelaskan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Yang kedua, menganalisis peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menganalisis contoh kasus kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Dan yang keempat yaitu presentasikan hasil diskusi kelompok tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, sekarang sebelum lanjut, Ibu ingin membagi kalian menjadi beberapa kelompok, ya. Karena di sini jumlahnya 12, Ibu sendiri akan membagikan kelompoknya agar tidak nanti yang pintar dengan yang pintar saja berkelompok, yang kurang mampu dengan yang kurang mampu berkelompok ya. Jadi itu Ibu ambil dari absen nomor 1 sampai dengan nomor 4. Itu akan menjadi kelompok pertama. Terus gitu nomor absen yang nomor 5 sampai nomor 8 itu akan menjadi kelompok 2. Dan yang nomor absennya nomor 9 sampai 12 akan menjadi kelompok 3. Ya. Nah, silakan sekarang kalian duduk dengan kelompoknya. Jangan ribut. Ya. Silakan cari kelompoknya terlebih dahulu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Siap, Bu. Sudah, Ya, Ibu. Bu. Sudah. Ya. Nah, kalau kalian sudah duduk dengan kelompoknya, silakan amati gambar berikut. Nah, udah? Coba apa yang kalian pikirkan tentang gambar-gambar ini? Ini gambar 1 dan ini gambar 2. Orang berkampanye enggak itu, Bu? Demokrasi. Demo, Bu. Demo. Kampanye Silakan diamati apa yang demo kalian maksudnya, cari. Bu, demo. Berdemo, Ibu. Ya, demo. Coba, ini gambar 1. Coba lihat. Ada di sini banyak tangan ya.
mengenai hak-hak buruh. Coba, Saya, Bu. siapa yang bisa memberikan pendapat tentang gambar ini? Saya, Bu. Desi, Bu. Ya, silakan Desi. Baik, kalau dilihat dari gambar 1, di situ ada tangan-tangan hak-hak buruh. Nah, mungkin orang-orang yang bekerja di pabrik dan lain sebagainya yang berstatus sebagai buruh, dia menuntut akan kesejahteraannya, mungkin dalam hal upah atau gaji, Bu, yang tidak sesuai dengan beban kerja. Terus mengenai yaitu keselamatannya dalam bekerja dan lain sebagainya, yang jarang mendapatkan perlindungan dari aturan-aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Terima kasih, Bu. Oke, bagus sekali jawabannya Desi ya. Oke, untuk kelompok yang lain, silakan. Apa makna dari gambar pertama ini? Siapa yang bisa memberikan Saya, Bu. pendapat lagi? Siapa itu? Saya, Bu. Ya, Maya. Silakan Maya. Saya lihat ini gambarnya hanya tangan-tangan ya Bu ya, dan berwarna-warni. Itu ada keberagaman di sana Bu. Terus hanya tangan, kenapa hanya tangan? Kok tidak semua badan gitu? Berarti hak-hak buruh ini mereka kan ingin berpendapat ya Bu ya, ingin meminta hak-hak buruh. Tapi yang didengar tuh hanya sepenggal tangan itu. Anggaplah hanya sedikit aja yang terdengar. Jadi lebih banyak yang tidak terdengar karena sebagian besar badan kita itu tidak terlihat di sana. Jadi hanya segelintir aja yang terdengar. Itu Bu, saya lihat dari gambarnya Bu. Oke, bagus sekali juga ya jawabannya. Ada yang lain lagi? Nggak ada. Ya. Saya Bu Guru. Ini tugas yang akan apa istilahnya itu Omnibus Law ya. Ini adalah contoh-contoh kasus yang Ibu berikan ya. Untuk tugas nanti Ibu akan memberikan kalian tugas, kan Ibu sudah membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Nanti dalam kelompoknya kalian mencari satu kasus ya. Kasus yang bagaimana Bu? Nah, kebijakan pemerintah yang dengan membuat tugas kelompok dengan petunjuk seperti ini. Bisa kalian baca ya. Setelah membaca bahan ajar, teks peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, istilah tabel. Jadi nanti kalian akan membuat tabel ya. Tabel di mana nanti tabelnya itu ada kalian harus ya. Dan yang ketiga itu kalian harus memberikan solusi dari permasalahan yang sudah kalian identifikasi ya. Nah, seperti ini nanti contoh tugas yang akan kalian buat itu WA group ya. Jadi yang memiliki apa namanya perangkat seperti handphone, yang sudah membawa handphone silakan dilihat di handphonenya. Yang tidak bisa kalian lihat pada slide yang Ibu tayangkan. Nanti kalian akan mengerjakan tugasnya seperti ini ya. Nah, ini tabel identifikasi masalah. Jadi nanti satu kelompok itu mencari satu kasus dalam sistem hukum nasional. Nah, ini tabel identifikasi masalah. Selanjutnya ada tabel penyebab faktor penyebab kasusnya, dan yang terakhir nanti ada tabel solusi cara mengatasi tersebut ya. Nah, itu yang perlu kalian kerjakan nanti ya. Baik, karena sekarang kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing, silakan diambil, silakan kalian searching di undangan dalam sistem hukum nasional. Silakan dicari ya. Silakan dikerjakan dengan kelompoknya. Ibu berikan waktu 30 menit. Rifa, ada masalah? Kenapa itu kok ribut-ribut? Enggak, Bu, masih ini, Bu.
Masih mencoba mengerjakan. Nih temannya senggol-senggol, Bu. Oh ya, jangan senggol-senggol ya. Ibu harap kalian mengerjakannya dengan kelompoknya Sugiantara. Ada masalah? Tidak ada, Bu. Masih mengerjakan. Oke, silakan dikerjakan dulu ya. Kelompoknya Sume, ada masalah nggak? Mengerjakan, Bu. Ya, silakan dikerjakan. Silakan ya, nanti saat kalian mengerjakan isi sumbernya ya. Sudah. Oke, silakan kelompok 1, kelompoknya Indra, silakan dipresentasikan. Baik, Bu Guru, izin presentasi ya teman-teman. Ya, Saya Indra, silakan. perwakilan dari kelompok 1. Dari kelompok 1, saya Indra dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait ini tadi hasil dari diskusi kami. Yang pertama tentang identifikasi masalah ya terkait kasus tentang kebijakan pemerintah. Yang hasil dari kami diskusikan yaitu kebijakan pemerintah Indonesia menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM dengan alasan karena sekitar 70% subsidi BBM dinikmati kelompok masyarakat mampu. Disebut pengamat ekonomi sebagai upaya yang tidak tepat dan salah sasaran. Itu kami tadi aksesnya dari internet. 1. Ya, Bu. Saya, Bu. Ya, Bantu, silakan Bu. Liva, bantu temannya Liva. Ya, dari contoh kasus pelanggaran, Bu ya, saya akan mencoba mengulang kembali yang disampaikan sama kelompok saya tadi, Indra. Di sini, kebijakan pemerintah Indonesia BBM dengan alasan karena 70% subsidi BBM dinikmati kelompok masyarakat mampu, disebut pengamat ekonomi sebagai upaya yang tidak tepat dan salah sasaran. Nah, kemudian aturan atau kebijakan yang dilanggar di sini yaitu kenaikan BBM secara tidak langsung akan membebankan rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, kenaikan BBM akan menimbulkan gejolak sosial seperti naiknya barang-barang kebutuhan pokok dan sebagainya. Hal ini tentu akan membebani rakyat. Kemudian untuk yang kedua, Bu, ke faktor penyebab dari kasusnya di sini, kebijakan pemerintah Indonesia menaikkan harga bakar minyak dengan alasan faktor penyebabnya di sini yang pertama, lonjaknya harga minyak dunia. Langkah pemerintah untuk menaikkan harga BBM subsidi dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan harga minyak mentah di pasar global menjelang musim dingin. Kemudian faktor penyebab yang kedua, subsidi BBM bengkak. Pemerintah perlu ada penyesuaian kebijakan harga BBM yang saat ini ditopang oleh subsidi dari APBN. Sejalan dengan harga minyak dunia yang tinggi, terdapat gap antara harga perekonomian dan harga jual pertalite serta solar. Kemudian yang ketiga, harga minyak mentah Indonesia cenderung tinggi. Kenaikan harga ini disebabkan oleh harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau Indonesia crude price yang masih tinggi. Kemudian, adapun solusi yang dapat diberikan di sini untuk menangani kasus tersebut, Bu. Yang pertama itu untuk mengantisipasi kenaikan harga, Pertamina harus berfokus untuk melakukan sosialisasi terkait dengan program pembatasan pembelian BBM bersubsidi Pertalite, sembari meningkatkan jumlah pendaftar pada aplikasi My Pertamina. Dia menuturkan perseroan terus meningkat infrastruktur terkait pada seluruh stasiun pengisian bahan bakar
umum untuk mengejar target implementasi pembatasan pembelian yang sebelumnya ditarget efektif pada bulan ini. Begitu Bu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Terima kasih Bu, mohon masukannya. Sudah Bu? Ya, baik, bagus sekali ya. Itu untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 mungkin ada yang ingin menanggapi pekerjaan dari kelompok 1. Presentasi kelompok 1 sudah bagus, Bu. Oke, bagus sekali masukannya. Sudiantara persentik anak-anak itu baru 1 kasus ya. Untuk kasus berikutnya kelompok 2 mungkin sudah selesai mengerjakannya kelompok 2. Sudah selesai, Bu. Sudah selesai. Oke, masih banyak ya kasus-kasus atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi di sini Ibu ambil 1 contoh kasus saja ya. Ibu anggap kalian sudah mengerti dengan kasus-kasus yang bertentangan dengan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tadi Ibu sudah menyebutkan 2 kasus, ditambah lagi tadi temannya mempresentasikan 1 kasus. Ibu anggap sudah cukup ya. Jadi sekarang Ibu ingin melakukan evaluasi ya, evaluasi tentang pembelajaran hari ini. Baik, siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan dari hasil diskusi kelompok tadi? Akan anak-anak, siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusi dari tadi? Siapa? Ya, Bu. Saya coba menyimpulkan ya. Oke, Sugiantara. Ya. Kalau menurut pendapat saya, setelah tadi kita belajar berdiskusi dengan teman-teman, jadi perlu adanya peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional, Bu. Jadi karena penting sekali untuk kita nanti dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, Bu, mulai dari di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Jangan sampai nanti ada aksi-aksi yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Itu Bu yang bisa saya simpulkan. Terima kasih. Baik anak-anak, presentasinya sudah selesai. Jadi untuk kali ini Ibu anggap sudah selesai. Anak-anak coba dari apa yang kalian diskusikan tadi, apa manfaat yang kalian peroleh? Manfaatnya Bu yang saya dapat adalah lebih tertib, lebih disiplin terhadap peraturan. Manfaatnya kita bisa lebih taat terhadap peraturan perundang-undangan, Bu. Mungkin seperti itu Bu pendapat saya, Bu. Ya, kita harus lebih patuh. Ya Bu, kita harus manfaatnya yang saya dapat di sini, kita dapat lebih taat terhadap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, Bu. Lebih menaati peraturan. Seperti itu mungkin, Bu. Ya, ada yang mempunyai pendapat yang lain lagi? Kita tahu ada undang-undang, Bu. Ya, bisa diulang, Wira. Kita tahu, Bu, ada undang-undang. Ada peraturan yang berlaku. Oke. Coba, Mare. Apa lagi manfaat yang kamu peroleh setelah baik Bu Guru, manfaat dari itu belajar tentang undang-undang agar kita taat dan tertib dalam kehidupan kita sehari-hari, Bu Guru. Pelajari peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional.
Oke, baik Bu. Ya. Oke, baik Bu Guru. Setelah kita mempelajari tentang materi tentang peraturan perundang-undangan, tentunya kita akan lebih baik dalam kehidupan kita dalam sehari-hari, Bu. Biar akan lebih tertib, Bu Guru. Post test ya, silakan cek di soalnya di sana, silakan kalian kerjakan. Ibu beri waktu 5 menit, silakan ambil HP-nya dan kerjakan post test yang Ibu berikan. Anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu. Masih mengerjakan, Bu. Ulang Silakan lagi kerjakan satu. post testnya, ya. Ulang Ya, lagi satu aja, Bu. nah, silakan kerjakan dulu post testnya ya. Bu, satu Bu, sinyal Ya, saya silakan mati. dikerjakan dulu. Saya sudah, Bu. Oke, sudah. Saya sudah selesai, Bu. Yang lain gimana? Ya, Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Yang lain sudah selesai juga ya? Oke, Ibu cek dulu ya. Semua sudah ya? Oke, sudah semuanya ya? Sudah, Bu. Oke, sudah semuanya. Baik, anak-anak, jawaban sudah Ibu terima. Ini apa nilainya di atas rata-rata ya, di atas KKM semuanya ya. Baik, anak-anak. Baik Bu Guru, makasih Bu Guru. Setelah post test sudah kita lakukan, Ibu akan menyampaikan materi apa yang akan kita pelajari minggu depan. Nah, minggu depan tolong kalian persiapkan di rumah. Kita akan mempelajari materi tentang Indonesia tahun 1945. Nah, itu materi yang akan kita pelajari minggu depan ya anak-anak. Baik, Bu. Baik Bu. Ya, Bu. Iya. Ya, karena Ibu rasa pertemuan kita sudah selesai, untuk mengakhiri pertemuan, mari kita tutup dengan doa. Silakan Wira, dipimpin doanya Wira. Baik, teman-teman. Kita akhiri pertemuan pembelajaran hari ini dengan doa, dengan penuh syukur karena pelajaran sudah berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Sudah, Ibu? Ya, terima kasih Wira sudah memimpin doanya. Baik anak-anak, jangan lupa ya jaga kesehatan. Semoga minggu depan kalian bisa hadir ke sekolah semuanya tanpa ada yang izin, tanpa ada yang sakit ya anak-anak ya. Anak-anak. Ya, Bu. Ya, Bu Guru. Ya, Ya, Bu. Ya, ya Ibu. kalau gitu Ibu akhiri ya. Ya anak-anak, kalau gitu Ibu akhiri pertemuan kali ini dengan Parama Santi ya. Om Santi 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 Om.